kasih Ibu Kepala Sekolah SDN Mangga Besar kelas 5 pagi yang sudah memberikan kesempatan saya untuk mengimplementasikan pengimbasan guru penggerak dan guru-guru dan Bapak yang sudah hadir untuk mendengarkan materi yang akan saya presentasikan. Di sini saya bukan ingin menggurui Bapak dan Ibu sekalian, karena saya percaya dengan pengalaman Bapak Ibu sangat berkompetensi, tapi saya hanya ingin mengimplementasikan materi pengimbasan guru penggerak. Di sini saya akan memberikan 5 materi. Salah satunya yaitu motivasi, hukuman, dan penghargaan. Bagaimana kita membedakan motivasi, hukuman, dan penghargaan. Oke, pertama kita bisa memberikan ice breaking sebelum memasuki kelas. Tujuannya untuk apa? Tujuannya yaitu untuk memberikan rasa menyenangkan di kelas ataupun rasa positif untuk anak-anak yang akan mulai belajar. Nah, agar perasaan anak itu nyaman, tidak terlalu tegang, dan Bapak Ibu guru juga dapat memberikan materi dengan tujuan yang bisa anak-anak terima. Oke, motivasi. Nah, dari motivasi perilaku manusia yaitu oleh Diana Gosen, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Nah, motivasi ini berasal dari eksternal. Motivasi eksternal yaitu berasal dari luar. Kenapa dari luar? Karena rasa hukuman itu adalah tekanan bagi anak-anak dan bisa berakibat tidak nyaman ketika mereka belajar. Nah, untuk yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Di sini bukan hanya murid, tetapi kita juga, karena di sini ada institusi. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya bla 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 bla. Nah, ini terdapat di motivasi eksternal dari kita masing-masing ataupun dari luar. Nah, untuk menghargai diri sendiri, saya akan menjadi orang seperti apa apabila saya melakukannya. Motivasi ini adanya di internal. Tujuannya untuk disiplin menuju positif. Ini adalah Ki Hajar Dewantara. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Jadi merdeka itu tidak hanya kita memerintahkan murid, tetapi kita harus dapat memerintahkan diri sendiri. Agar apa? Agar terjadinya kolaborasi yang sangat bagus terhadap pembelajaran antara murid dan guru. Hukuman. Nah, perbedaan hukuman dan konsekuensi. Izin Bu Suci boleh membacakan hukuman. Hukuman yaitu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, kemudian membuat anak sakit hati, baik secara fisik maupun hati, untuk jangka waktu yang lama. Kemudian anak membenci kedisiplinan, perasaan, dan mendorong anak menyakiti diri sendiri. Konsep diri yang buruk, hukuman juga bisa membuat anak belajar menyembunyikan kesalahan. Rasa marah, bersalah dipermalukan dan tidak dihargai. Oke, kalau itu hukuman. Nah, untuk konsekuensinya boleh dikunci. Kalau untuk konsekuensinya
sesuatu harus terjadi. Kemudian membuat anak itu merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Anak menghargai disiplin, stimulus atau tanggapan, terus mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Kemudian konsep diri yang baik, dan anak belajar untuk mematuhi peraturan. Lalu kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Oke, baik. Dari keduanya yang Ibu Suci bacakan dan Ibu Kunti bacakan ini, hukuman itu bersifat dari pribadi gurunya, berasal dari pribadi gurunya. Dan di sini hukuman konsekuensi itu berbeda, Bapak Ibu. Hukuman itu berasal dari kita, tergantung kita melihat dari sudut pandang mana. Nah, kalau konsekuensi itu biasanya kita memberikan kesepakatan untuk anak. Contohnya pada pelajaran PJOK, ketika saya memberikan waktu untuk mengganti baju kalau olahraga, itu saya kasih waktu anak 5 menit, kamu ganti baju tanpa memberikan konsekuensinya. Nah, itu anak lebih dari 5 menit tanpa memberitahukan konsekuensinya, itu dinamakan hukuman. Misalkan suruh saya lari 2 keliling, nah itu namanya hukuman. Tapi kalau konsekuensi di sini yaitu sebelumnya kita sudah memberitahukan anak bahwa Pak Resta sudah memberikan waktu 5 menit. Ketika lebih, berarti anak itu melakukan apa yang kita sudah sepakati, misalkan lari ataupun push up. Nah, itulah perbedaan dari hukuman dan konsekuensi. Hukuman ini biasanya lebih mempunyai efek ke psikis anak, dan konsekuensi ini mungkin lebih terhadap keyakinan anak, memberikan rasa menyadari apa yang saya lakukan. Nah, prosesnya itu sangat baik, Bapak Ibu. Ini untuk jangka panjangnya, jadi akan menjadi budaya yang positif untuk anak. Nah, hukuman inilah beberapa hukuman tindakan guru. Tanpa kita sadari, kita sebagai guru mungkin sudah pernah atau memberikan hal seperti ini. Misalkan mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi. Nah, itu namanya hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Nah, ini juga yang pernah saya argumentasikan kepada pemateri, karena tidak ada sudut pandang. Dari mana kita melihat sudut pandang ini bisa dinamakan hukuman. Nah, itu yang sebelumnya tadi sudah jelaskan hukuman seperti apa, konsekuensi seperti apa. Nah, ini bentuk hukuman, berarti dia tidak memberitahukan kepada murid. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Itu namanya hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi di sini agar kenapa dinamakan konsekuensi? Agar anak itu mengerti akan tanggung jawabnya. Kenapa dia harus mencoret-coret? Nah, bisa Bapak Ibu tanya, kenapa, untuk apa dia mencoret-coret? Nah, di situ poin positifnya anak mempunyai keyakinan untuk lebih jujur. Dan seterusnya sampai lari mengelilingi lapangan basket, itu yang konsekuensi. Dan selanjutnya, nah, penghargaan. Penghargaan, Bapak Ibu mungkin pernah memberikan penghargaan. Bu Aisyah, apakah pernah memberikan penghargaan atau reward ke anaknya ketika pembelajaran pada saat apa? Kalau dia bisa menjawab, saya kasih itu penghargaan. Baik, makasih Bu Aisyah. Nah, penghargaan itu juga bisa banyak di sini, ada pengaruh jangka panjang dan pendeknya. Penghargaan merusak hubungan, penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan hukuman, penghargaan mematikan kreativitas, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan mengurangi motivasi intrinsik yang berasal dari diri sendiri, penghargaan
tidak efektif. Nah, kenapa Bapak Ibu? Mungkin bagi Bapak Ibu penghargaan itu sangat bagus. Mungkin ini sebagai bentuk apresiasi kita kepada siswa-siswi yang sudah mau mengutarakan atau maju. Kenapa dikatakan di sini banyak yang kurang sependapat dengan penghargaan ini? Karena penghargaan ini bersifat sementara. Kenapa? Sebetulnya anak ini bisa lebih. Kenapa dikatakan pendek dan panjang? Anak ini bisa lebih ketika tidak diberikan penghargaan. Misalkan kreativitasnya dia seperti Bu Aisyah tadi, literasi kan membaca atau bentuk apapun. Nah, ketika sudah dikasih penghargaan, dia akan merasa puas. Pencapaiannya hanya stuck di situ. Tapi ketika kita berikan motivasi, itu bisa lebih. Nah, itulah kenapa penghargaan di sini banyak berpengaruh. Kurang sependapat dengan kita. Intervensi ini bisa membantu murid kembali ke tujuan semula dengan cukup singkat dan cara konfrontatif. Apa kamu ingin berbuat lebih baik? Nah, Bapak Ibu bisa tanyakan ke muridnya hal-hal seperti ini. Jadi murid ini lebih yakin dan lebih tenang ketika ditanya dengan soal-soal pertanyaan-pertanyaan yang bersifat dari hati ke hati. Nah, refleksi ini bisa untuk kita sebagai guru ataupun murid. Nah, refleksi ini biasanya kita gunakan di dalam pembelajaran itu ketika evaluasi. Oke, Bapak Ibu, ini materi terakhir kita yang akan saya presentasikan ke Bapak Ibu sekalian. Sebelumnya kita ice breathing dulu yuk Bu, biar suasana kita lebih gairah lagi. Konsentrasi dimulai. Konsentrasi, angkat ke atas tangannya. Ayo. Oke, sudah. Oke, tepuk semangat. Semangat. Terima kasih Bapak Ibu. Sudah mau bersama saya. Oke, materi berikutnya yaitu segitiga restitusi dan simulasi segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu apa Bapak Ibu? Ada yang tahu? Nah, oke, baik. Kita langsung ke ini, tujuan pembelajaran khusus segitiga restitusi, yaitu sebetulnya menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Tujuannya ini, tujuan pembelajaran khusus. Jadi materi yang tadi saya sampaikan itu berupa motivasi, hukuman, dan penghargaan itu saling berkaitan dengan ini, materi restitusi. Jadi bisa kita garis bawahi yaitu tujuan pembelajaran khusus. Peserta menjelaskan restitusi sebagai salah satu cara menanamkan disiplin positif pada murid sebagai bagian dari budaya positif di sekolah. Peserta dapat menerapkan restitusi dalam membimbing murid berdisiplin positif agar menjadi murid yang merdeka. Peserta dapat menganalisis dengan sikap reflektif dan kritis penerapan disiplin positif. Nah, seperti tadi, hukuman dan konsekuensi. Nah, ini termasuk dalam restitusi sendiri Bapak Ibu. Bagaimana kita cara menyikapi hukuman dan konsekuensi tersebut. Ketika kita memberikan hukuman yang lebih frontal kepada anak, tentunya anak itu akan menjadi lebih apa Bapak Ibu? Lebih takut untuk berkata jujur, lebih cemas, dia pasti murung, dia mungkin bisa saja lebih liar dari sebelumnya. Nah, tapi ketika kita menanamkan hal yang positif kepada anak, seperti dia, misalkan si Budi
tidak masuk pelajaran PJOK kemarin. Saya tanyakan, Budi, kenapa kemarin tidak masuk? Saya tidak suka PJOK, Pak. Nah, kenapa? Kita bisa tanyakan kenapa, mengapa. Pastinya anak itu punya alasan kenapa dia tidak mengikuti pelajaran. Nah, disitulah kita memberikan solusi-solusi dengan pendekatan yang dari hati ke hati, ataupun dengan cara kita merangkul, lebih peduli intinya. Jadi hal tersebut berkaitan dengan ini, tujuan pembelajaran khusus di mana yang akan menjadi penerapan disiplin positif terhadap lingkungannya. Nah, bukan berarti kita mengajar hari ini, hasilnya pun hari ini, tapi bisa jadi hasilnya akan diraih di masa depan dia melalui masa-masa jenjang remaja, dewasa. Nah, itulah yang diharapkan pada pembelajaran restitusi. Oke, pendekatan restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali ke kelompok mereka dengan karakternya yang lebih kuat. Nah, tadi saya ambil contoh si Budi tidak masuk pelajaran saya di PJOK. Saya mencoba merangkulnya dengan memberikan motivasi-motivasi atau solusi yang cenderung terhadap penguatan karakter atau biar percaya dirinya, confidence-nya lebih kuat lagi. Jadi si anak itu tidak murung atau tidak merasa bersalah. Jadi mereka lebih friendly ke anak-anaknya juga, mungkin memberikan rasa-rasa positif terhadap anak juga. Oke, tahapan restitusi dan kaitannya dengan teori kontrol. Strategi yaitu 1. Menstabilkan identitas. Teori kontrolnya, kita semua akan melakukan hal yang baik yang bisa kita lakukan. Validasi tindakan yang salah. Semua perilaku memiliki alasan. 3. Menanyakan keyakinan. Kita semua memiliki motivasi internal yang berasal dari diri sendiri. Jadi Bapak Ibu bisa melakukan tahapan restitusi ini terhadap permasalahan-permasalahan yang ada di kelas. Tetapi secara individu, Bapak Ibu bisa melakukan ketiga strategi ini. Nah, menstabilkan identitas. Identitas itu apa? Kita semua akan melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Si anak itu gimana caranya agar jujur? Kenapa dia nggak suka pelajaran, atau kenapa dia bolos, atau bla bla bla, dengan permasalahan yang ada maupun di sekolah ataupun di luar sekolah. Nah, kita bisa memberikan rasa nyaman di sini. Kita coba yang kedua, validasi tindakan yang salah. Nah, yang salah ini anak tuh di mana? Kenapa dia tidak suka terhadap pelajaran kita? Semua perilaku memiliki alasan. Nah, validasi ini ada kaitannya dengan perilaku. Semua perilaku memiliki alasan. Jadi apa yang anak lakukan itu memiliki alasan. Kenapa dia melakukan hal seperti itu? Kenapa ya? Entah mungkin di sekolah tidak nyaman, ataupun faktor keluarga atau faktor teman dan lain sebagainya. 3. Menanyakan keyakinan. Kita semua memiliki motivasi internal. Nah, saya percaya Bapak Ibu semua adalah pendidik yang mampu memberikan motivasi terhadap peserta didik untuk lebih kuat karakternya, baik di akademis maupun secara psikologi. Nah, ini yang dinamakan 3 sisi restitusi. Nah, ini menstabilkan identitas, validasi, pusatnya itu segitiga restitusi, validasi tindakan yang salah, yang ketiganya menanyakan keyakinan. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Kenapa dia gak masuk sekolah atau hal lainnya. Keyakinan kelas apa yang kita sudah sepakati. Nah, ini adalah bentuk konsekuensi sih. Keyakinan kelas.
Jadi bapak ibu itu bisa memberikan bukan hukuman lagi, bapak ibu bisa memberikan keyakinan kelas apa yang sudah disepakati. Jadi anak itu tidak cenderung mengikuti alur apa yang ibu mau. Jadi pengajaran melalui sistem komando satu arah dari ibu, tapi kita bisa berkolaborasi dengan kesepakatan yang sudah dibuat. Nah, sehingga anak itu mampu tersadar akan tanggung jawabnya. Misalkan piket itu menjadi hal yang harus, tapi di Merdeka Belajar ini siswa diajarkan tidak harus piket. Nah, tapi bagaimana caranya kita menanamkan hal yang positif untuk anak. Contohnya dengan piket ini kelas itu menjadi bersih. Nah, di sini bapak ibu bisa buat keyakinan kelas apa yang sesuai dengan si anak. Tentunya dengan berbagai karakter anak yang sulit untuk disatukan. Dengan pengalaman bapak ibu sekalian, bapak ibu mampu memberikan keyakinan satu kelas ini jadi satu tujuan, yaitu kelas ini nyaman untuk belajar, untuk ditempati. Ada cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Nah, ada nggak cara yang efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Jadi ketika si Budi ini tidak masuk pelajaran olahraga, apa solusi yang lebih baik untuk si Budi? Tidak suka pelajaran olahraga ini. Nah, Budi bisa diikut sertakan dalam pengajaran, tapi tidak untuk terlalu fokus. Bapak Ibu bisa memberikan arahan-arahan agar lebih perlahan dia suka terhadap pelajaran olahraga. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Tanyakan dia. Ketika dia melakukan hal yang salah, tanyakan, kamu mau jadi orang seperti apa sih? Nah, kita coba sentuh dari sisi dasar hatinya. Mungkin anak bisa tersentuh karena cita-cita bapak ibu. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Misalkan dia punya cita-cita polisi. Nah, ketika menjadi polisi itu, ketika dia melakukan hal yang salah, tidak masuk sekolah, itu kan akan mempengaruhi penilaian terhadap pencapaian dia di sekolah. Nah, bapak ibu bisa kaitkan itu dengan cita-cita yang dia miliki ataupun apa yang dia capai. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Bapak ibu juga boleh menjadi role model bagi anak. Misalkan saya tidak, sama halnya Budi, saya tidak suka pelajaran fisika. Budi, bapak juga pernah melakukan hal yang sama seperti Budi, tidak suka pelajaran. Nah, tetapi bapak sadar bapak ini sebagai siswa, jadi bapak harus bertanggung jawab akan diri bapak sebagai murid. Bapak ikut mengikuti pelajaran, hadir di sekolah, dan lain sebagainya. Oke, yang terakhir, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Nah, bapak ibu di sini bisa melakukan penguatan motivasi internal atau motivasi yang berdasarkan bapak ibu analisis sendiri. Inilah 3 sisi restitusi yang bisa ibu tindak lanjuti di permasalahan kelas. Ini menstabilkan identitas, seperti berbuat salah itu tidak apa-apa, tidak ada manusia yang sempurna. Lebih ke apa ya? Bapak ibu bisa menjadi teman atau pemantau, validasi tindakan yang salah. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Nah, di sini si bapak ini coba memberikan mengikuti alur siswa ini dengan permasalahan yang dia punya. Tetapi bapak ini coba
memberikan masukan-masukan tanpa disadari oleh si murid ini. Nah, yang hasilnya bisa memberikan perubahan terhadap sikap yang lebih positif atau baru. Menanyakan keyakinan, apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga, apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati, apa bayangan kita kelas yang ideal, kamu mau jadi orang seperti apa. Bapak Ibu bisa menindaklanjuti ini di kelas maupun terhadap individu dengan kriteria berikut. Contoh studi kasus dari Adi merupakan kelas 8 SMP di Tunas. Pada jam istirahat makan siang, saat semua anak lain bermain di luar kelas, mereka diajak bicara oleh guru wali kelas mereka, Bapak Joko, di ruangan kelas. Pak Joko, Mario, Adi Bapak tadi dengan laporan dari guru piket di kantin, sepertinya kalian dalam masalah ya. Ada yang bisa Bapak bantu? Apa yang terjadi? Pak Ali boleh bisa bantu saya membacakan Mario dan Adi? Bapak Ali sebagai Mario dan Adi nggak apa-apa, saya sebagai Pak Joko. Iya, gitu ya. Iya Pak, tadi pada jam istirahat pagi kami main lemparan makanan di kantin, tapi tidak sengaja malah terlempar kena wajah Ibu Dina, kepala sekolah, ketika beliau sedang berjalan. Pak Joko, kalian main lempar-lemparan makanan di kantin kena wajah Ibu Dina ketika beliau sedang lewat? Iya Pak, dengan wajah sedih dan muka menunduk. Pak Joko, Adi, ada informasi yang kamu mau tambahkan? Kami tidak bermaksud melakukannya, tapi kami tidak sengaja. Apa kalian tahu kalau kalian berada dalam masalah sekarang? Ya, Baiklah, Bapak di sini bukan untuk mencari siapa yang salah. Bapak di sini untuk mencari penyelesaian sama-sama, berpikir sama-sama tentang apa yang kita lakukan untuk memperbaiki situasi ini. Kalian pasti melakukan hal itu ada alasannya, pasti seru ya main lempar-lemparan makanan begitu. iya Pak. Ya, Bapak bisa lihat kalian merasa senang melakukannya, tetapi yang kalian lakukan merugikan orang lain, sehingga sekarang kalian dalam masalah. Iya Pak. Sekarang Mario, kita bicara tentang keyakinan kelas dan keyakinan sekolah kita. Apa yang kita percaya, yang mana kalian belum tunjukkan. Oke Bapak Ibu, saya akan mengulas sedikit segitiga restitusi di mana ada yang namanya menstabilkan identitas, validasi, dan menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas. Nah, di kalimat mana Bapak Ibu yang menurut Bapak Ibu Pak Joko ini menstabilkan ketika Mario dan Adi melakukan kesalahan? Ya. Baiklah, Bapak di sini bukan mencari siapa yang salah. Nah, di sini Pak Joko tahu Mario dan Adi ini berada dalam masalah yang besar karena Ibu Dina sendiri yaitu sama Pak Ali sudah membacakan cerita dari Pak Joko dan Adi, di mana Pak Joko sebagai guru dan Mario dan Adi ini sebagai murid yang bersalah. Kita coba menindaklanjuti segitiga restitusi, di mana Pak Joko menstabilkan situasi, di mana validasi tindakannya, di mana memberikan keyakinan terhadap murid-murid dari Pak Joko yang sudah melakukan kesalahan. Oke, baik Bapak Ibu, coba kita simak di mana ketika Pak Joko menstabilkan Mario dan Adi di kalimat mana? Gimana Bapak Ibu? Baik,
Baiklah, Bapak di sini bukan untuk mencari siapa yang salah. Bapak di sini untuk mencari penyelesaian sama-sama, berpikir sama-sama tentang apa yang kita bisa lakukan untuk memperbaiki situasi ini. Nah, itu Bapak Ibu di sini Pak Joko menstabilkan tanpa disadari menstabilkan Mario dan Adi. Pak Joko ini melihat sebagai teman juga pemantau. Di sini di materi sebelumnya saya sudah menjelaskan di mana teman, di mana kita bisa menjadi pemantau, di mana kita bisa menjadi manajer. Di sini Pak Joko juga sekaligus menjadi manajer sebagai seorang manajer. Pak Joko memberikan keyakinan terhadap si Mario dan Adi. Nah, di sini bentuk menstabilkan Pak Joko. Kita coba cari validasinya dulu. Gimana Bapak Ibu? Jika dapat rasa senang tanpa merugikan orang lain. Nah, ya. Bapak Ibu betul validasinya tapi kalian mendapatkan rasa senang. Menurut Bapak ada cara mendapatkan rasa senang tanpa merugikan orang lain. Bagaimana menurut kalian? Nah, Pak Joko ini seolah-olah di sini memberikan penegasan terhadap kelakuan si Mario dan Adi. Tapi Pak Joko juga menanyakan ada cara mendapatkan rasa senang tanpa merugikan orang lain. Berarti ada yang lebih tingkah laku mereka ada yang lebih sopan daripada apa yang mereka sudah lakukan. Ya, balik tanya, bagaimana menurut kalian sikap itu? Apakah si Mario dan Adi itu merasa bersalah atau tidaknya? Di situ Pak Joko coba menanyakan. Nah, kita langsung ke keyakinan, Bu. Gimana kalimat keyakinan itu? Yang paling bawah Nah, sekarang mari kita selalu mengindahkan keyakinan kelas kita. Besok kita ke kantin dan kalian bisa berperilaku lebih baik lagi. Nah, ini adalah bentuk keyakinan segitiga restitusi, di mana Pak Joko memberikan kesepakatan yang solutif. Biasanya kita memanggil anak itu di kelas ataupun di hadapan murid-murid atau di ruangan BK, ruangan guru. Tetapi di sini yang bisa Ibu tindak lanjuti atau bisa Ibu tiru contoh. Di sini Pak Joko ini bukan di kelas atau di tempat yang seyogianya mereka akan bicara terhadap apa yang sudah Mario dan Adi lakukan atau perbuat. Tetapi di sini bisa kita lihat di kantin. Jadi si anak itu bisa lebih luas untuk bercerita kenapa dia melakukan seperti itu. Di sini Pak Joko mengarahkan dia sebagai teman. Tetapi dari semua studi kasus ini Pak Joko telah berhasil menjadi manajer. Guru itu juga sebagai manajer, Bapak Ibu. Baik, Bapak Ibu, tanpa kita sadari kita sudah pernah melakukan segitiga restitusi. Tapi mungkin kita baru tahu ternyata ini namanya segitiga restitusi. Berkat implementasi pembebasan guru penggeras inilah kita bisa mengetahui seperti ini tindak lanjut kelas ketika kita mempunyai siswa-siswi yang menurut kita cenderung ke arah yang di luar kebanyakan siswa-siswi, contoh yang nakal ataupun di luar kebiasaan siswa-siswi yang positif. Tapi dengan ini kita akhirnya tahu Bapak Ibu ternyata masih banyak kekurangan diri kita sebagai seorang pendidik. Bapak,
kemana? Kemarin persiapan. Oh udah Paresta lihat di absen tuh dua kali kamu nggak pernah masuk ke Jiopa. Ya Pak, kemarin beberapa minggu lalu itu saya pakai baju adik saya yang masih itu. Nah terus Ya kesini. terus habis itu udah Pak nggak ada yang masuk persiapan. Terus yang pas habis depannya saya sakit Pak, jadi saya yang masuk. Dari kamu. Ya Pak. Tapi gini Dava, yang kamu alas tuh kasih keterangan surat atau sekarang kan punya ada kan kontak Paresta di kamu suruh WA kasih keterangan dia Paresta itu nggak menduga-duga Dava itu sakit apa karena malas gak masuk apa karena nggak suka pelajaran PJOK atau seperti apa tapi kalau seperti di mana kalau Dava nggak masuk pelajaran sakit kan lebih jelas dan di absensi itu kamu bukan keterangan apa tapi seperti ya gitu aja jadi Dava kasih keterangan kalau nggak masuk di pelajaran Paresta, Bu Rika atau Bu Aisyah ya. Terus Pasal mau tanya kemarin kamu berantem kenapa? Itu Pak, apa karena itu Ayo berantem sama kelas berapa kamu? Kenapa emang? itu Pak tadi ada bercanda terus tiba-tiba beneran. Makanya kamu masih bayangan anak kelas nih sekolah ini kelas 6 kamu harus kasih contoh buat kelas 5 bukan ngajak bercanda tapi diseriusin jadi berantem akhirnya kamu apa? Bencol kan? Iya kan? Udah sembuh sekarang? Oh iya ya nggak apa-apa gitu ya kalau masih itu sakit di kompres es ya pokoknya itu pesan dari Paresta 1, ketika nggak masuk kamu izin ada keterangannya 2 kamu harus jadi contoh adik kamu ada 2 di sini kelas 3 sama kelas 1 bukan hanya menjadi contoh untuk adik kamu tapi untuk semua yang di bawah kelas kamu dari 5, 4, 3, 2, 1 itu ada yang kamu tuh panutan di sini ya jadi kasih yang terbaik buat sekolah ini Dava ini sebentar lagi lulus selepas itu Dava SMP jadi SD itu nanti cuma buat cerita Dava kalau SD itu seperti ini dulu sekolah itu aja pesan dari Paresta kasih keterangan kalau masuk kalau misalkan sakit kamu tulis kalau apa nggak perlu gimana lah Dava intinya Paresta mau ada ada keterangan dari Dava entah itu dari Bu Aisyah kalau misalkan punya nomor temenmu atau tetangga kamu yang sekolah di sini titip omongan aja titip bicara misalkan namanya tepuk tangan ada Alif Anda dekat sama Dia di RT 6, saya di RT 1. dekat itu Bapak semua sama-sama pengajar Kalau saya yang kali jadi harus kesini. jangan kalau ketemu misalkan ibu kamu nggak ada HP ibu kamu suruh kali cara lift pesen kasih tahu Bu Aisyah wali kelas atau Paresta atau Bu Rika Dava itu nggak masuk anak sakit Misalnya ada saya juga Pak, diomongin saya apa roti. nah iya kan adik kamu aja Tapi yang penting ada izinin Pak, Pak. ya udah Ada izinin. nah, intinya Paresta udah tahu Dava itu kenapa nggak pernah masuk dari ya kamu jaga kesehatan itu aja dari Paresta ya Oke, siap gerak. Selamat pagi.
Tepuk olahraga. Sekali lagi. Tepuk semangat.